Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel tentang anxiety dan GERD, asam lambung. Pokoknya ya seputar itu aja lah, karena memang aku kan punya penyakit asam lambung, punya penyakit GERD sebelumnya, dan punya penyakit anxiety. Jadinya ya channel aku di seputar itu aja. Banyak kan sih anxiety ya, karena aku lebih fokus ke anxiety-nya. Karena kenapa? Karena aku menyembuhkan si asam lambung aku dengan cara pikirannya duluan nih yang dibenerin gitu loh. Jangan terlalu mikir penyakit yang berat-berat, jangan terlalu mikir sesuatu itu menjadi yang ini pasti begini, pasti begitu, ini pasti penyakit berat, ini pasti kematian, pokoknya kayak gitu-gitu hilangkan. Karena asam lambung, penyakit asam lambung, penyakit GERD, anxiety menurut ilmu kedokteran sama sekali tidak bahaya guys. Berita baiknya itu, hore. Oke, jadi gini, kan ada pertanyaan nih di salah satu video YouTube aku. Ya ada beberapa sih yang bertanya vitamin apa sih yang aku konsumsi gitu kan. Aku mengerti, karena pada saat kita punya penyakit asam lambung ini kan makan tuh kayak nggak enak aja. Perut tuh kayaknya kenyang aja, penuh aja gitu. Jadi pasti kekurangan vitamin kali ya badan kita ya gitu. Terus juga kan asam lambung ini kalau lagi tinggi kan kita makan apa aja langsung dimakan tuh sama si asam lambung. Jadi tidak tercerna dengan baik ke dalam tubuh kita. Kita butuh vitamin, betul, sangat butuh vitamin. Jadi gini, aku semenjak si asam lambung ini, si anxiety ya sebenarnya ya, dulu aku asam lambung sebenarnya udah lama, cuma tidak menyadarinya setelah ada si anxiety ini gitu, baru oh asam lambung gitu. Padahal sebelumnya sih, sebelum ada anxiety, asam lambung ya itu kan bisa asam lambung itu kan memperbaiki si lambungnya sendiri kan dalam 4 hari sebenarnya udah sembuh. Cuma semenjak kita anxiety jadinya nggak sembuh tuh si asam lambungnya gitu. Jadi karena penyakit asam lambung ini, jadi aku jujur tidak konsumsi vitamin C ya, bukannya kalsium. Beda, vitamin C dan kalsium kan beda. Vitamin C memang aku sengaja tidak konsumsi karena takutnya perut aku masih sensitif gitu, jadi tidak dikonsumsi. Jadi yang aku konsumsi adalah yang paling utama vitamin B. Terus ya aku juga konsumsi Calmax, zinc gitu, aku konsumsi yang kayak gituan. Terus ya buat kaki juga ada aku konsumsi, tapi tidak konsumsi vitamin C. Kenapa aku konsumsi vitamin B? Karena setelah aku cari-cari, vitamin B itu sangat baik untuk kita-kita yang punya penyakit mental. Salah satu kegunaannya adalah untuk menaikkan mood, suasana hati, memberikan semangat kepada kita gitu. Yang paling utama ya karena moodnya itu dirubah gitu sama si vitamin ini. Ada mengandung suatu zat apa mungkin gitu ya, suatu zat tertentu yang terkandung dalam vitamin B sehingga bisa menaikkan suasana mood bagi orang yang punya masalah dengan kelelahan mental gitu. Jadi dokter-dokter juga menyarankan pakai vitamin B kompleks. Jadi B kompleks itu apa aja terserah. Waktu itu aku lupa, kebetulan udah habis jadi nggak punya contohnya di sini. Jadi salah satu itu. Terus manfaat yang kedua adalah mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Jadi vitamin B ini bukan obat ya, tapi dia manfaat dari vitamin B ini adalah salah satunya mengurangi si gejala kecemasan itu. Jadi dokter recommended banget deh vitamin B ini. Jadi pokoknya intinya vitamin B itu bagus untuk kita yang punya penyakit anxiety, depresi, kelelahan mental dan lain-lain, itu bagus banget gitu si vitamin B ini. B kompleks ya, vitamin B kompleks yang di dalamnya ada B1, B2, B6, B12 gitu. Aku juga mengkonsumsi ini nih, Calmax zinc. Jadi aku sih lagi pakai dari Marinox, tapi itu kan banyak banget ya di apotek-apotek, di toko-toko obat buat yang Calmax dan zinc. Jadi isinya guna dari suplemen makanan ini adalah menjaga kesehatan. Sebenarnya dia menjaga kesehatan tulang, gigi gitu kan, dan juga menjaga kesehatan fungsi jantung. Tapi juga dia ada juga untuk menjaga itu juga apa namanya, menurunkan depresi juga menjaga kesehatan tidur gitu loh, supaya kita bisa tidur gitu loh. Walaupun sebenarnya aku udah konsumsi ini juga, tidur aku masih bermasalah karena kan kita punya penyakit si asam lambung ini dan juga punya penyakit si anxiety ini ya. Jadi aku ditambah dengan melatonin. Kalian juga bisa coba tuh. Melatonin itu sejenis vitamin juga, tapi dia khusus vitamin untuk tidur. Jadi melatonin itu udah ada di otak kita sebenarnya. Jadi memang kita tidur itu emang
zat untuk tidur gitu loh di otak kita sih, namanya melatonin. Tapi ya kalau kita lagi penyakit kayak gini, mungkin produksi melatonin di dalam otak kita tuh jadi berkurang karena kita ketakutan, karena ada penyakit-penyakit lain, sehingga ya itu jadi timbul depresi. Nah, kalau kalian yang agak susah-susah tidur, silakan tuh melatonin. Memang aku sih belum pernah beli di apotek biasa ya. Aku beli di lewat online. Ada tuh dari Shopee juga, ada dari Tokopedia. Search aja melatonin. Pakai yang 5 mg aja dulu. Kan ada yang 10 mg, ada yang 5 mg. Aku pakai yang 5 mg. Itu cukup membantu, walaupun nggak bisa deep sleep juga, tapi cukup membantu di saat aku ketakutan dulu mau tidur, aku minum melatonin, ketakutan tiba-tiba udah tidur aja gitu loh. Tidur aja. Jadi buat kalian juga nggak usah takut deh tidur gitu, biarin aja. Tidur itu kan sehat gitu. Dan supaya diingat lagi bahwa asam lambung tidak berbahaya, anxiety itu cuma permainan aja di otak kamu, sehingga kamu jangan ngikutin. Kamu harus jadi bos buat dirimu sendiri gitu, harus jadi bos. Kalau kita ikutin terus ketakutan ini nggak akan ada habisnya loh. Di saat kalian tidak akan pernah pasrah, penyakit itu juga tidak akan pernah hilang. Dia akan di situ terus sampai kamu benar-benar pasrah, sampai kamu benar-benar menerima bahwa oke, aku punya sensasi ini, oke, aku ketakutan, tapi pakai kata-kata deh. Kata-kata apa? Misalnya, walaupun aku ketakutan, aku yakin Allah bersama aku. Walaupun aku dalam keadaan ketakutan, aku yakin Allah bersama aku. Gitu. Jadi harus ada kata-kata yang menguatkan diri kamu gitu ya. Aku ngerti kok serba salah. Aku juga di awal-awal dulu waktu kena penyakit anxiety ini, semua serba salah. Minum salah, makan salah, nggak makan salah. Pokoknya semua serba salah gitu loh. Tapi setelah percaya deh sama aku, setelah kalian udah biasa, setelah kalian udah terus-terusan mencoba untuk berlatih, untuk pasrah, disitulah kalian malah si sensasi ini jauh lebih berkurang, si ketakutan ini jauh lebih berkurang, dan asam lambung kamu juga lumayan, aku sih lumayan sembuh lah, aku bilang gitu ya. Tapi ya memang makanan udah harus dijaga lah, karena kan memang gak baik juga segala sesuatu yang serba berlebihan. Pedes serba berlebihan gak boleh, terlalu lapar gak boleh, terlalu kenyang juga gak boleh gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Kalau aku sih sekarang udah biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Tapi sensasi agak datang sih gak ada masalah. Kayak semalam tuh aku makan salak langsung perutnya sendawa terus-terusan, sakit dan segala macem. Itu aku tahu itu lambung aku bermasalah. Tapi alhamdulillah nggak ada sensasi. Sempet ada sensasi dikit mau datang, terus mulai tuh dari kaki ada yang gimana, cuma aku gini, sensasi datang gitu kan. Terus aku gini, ini kalau gue biarin terus bisa parah nih gitu. Terus aku nggak peduliin gitu. Aku mulai ngaji, mulai apa, pokoknya cari kegiatan aja, dan aku terima aja gitu. Oke, ini sensasi, enggak lah, nggak apa-apa gitu aja. Gue lebih parah dari ini kok, apalagi waktu di awal-awal itu parah banget gitu ya. Kalian percaya ya, yang sensasi bukan kalian doang, yang takut mati bukan kalian doang. Banyak ribuan jutaan orang yang udah penyakit anxiety, semuanya nggak apa-apa. Anxiety tidak akan mematikan. Ini udah jelas, nggak mungkin lah. Sekarang gini deh, misalnya nih kamu ketemu sama macan, terus kamu ketakutan, tapi macannya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus kamu ketakutan, mati nggak kira-kira? Nggak bakalan kan? Terus kalau misalnya macannya itu ngegigit, ya iyalah mati mungkin. Tapi kan kalau selama kamu cuma ketakutan dan macannya nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Memang kita nggak boleh takabur. Hanya Allah yang bisa mematikan kita. Tanpa sakit pun kita bisa mati kok, gitu loh. Tanpa sakit pun kita bisa mati. Bahkan orang-orang yang aku ya punya temen penyakit kanker. Terus aku tanya, lu takut mati gak? Enggak katanya, enggak takut mati. Karena dia kena kanker, tapi dia nggak kena anxiety. Yang bikin kita takut mati ini si anxiety ini, si penyakit kecemasan ini gitu. Ada orang yang udah sakit jantung, dia ngerokok. Kalau ngerokok nggak takut mati? Alah, mati mah mati aja. Ngerokok kan enak tuh kan? Karena kenapa? Karena dia nggak kena anxiety. Kita udah jaga makan, jaga ini, jaga itu, tetap aja takut gitu kan ya. Jadi tetap ya itu harus dikuatin, harus diterima semua rasa ketakutan ini.
dan percaya, yakin bahwa nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Orang juga banyak yang begini nggak ada apa-apa. Kemarin gue juga begini nggak apa-apa, buktinya masih hidup sampai sekarang. Itu penting banget gitu ya. Oke, jangan lupa pokoknya vitamin B kompleks itu penting banget, itu penting banget buat aku bilang itu sangat penting sekali karena itu sangat bagus, dokter recommended loh untuk orang yang punya penyakit kelelahan mental, yang punya penyakit depresi, itu dokter recommended. Terus juga Kalmak Zinc itu bagus karena kan kita vitamin apa yang kita makan, karena kadang-kadang udah kemakan sama si asam lambung, jadi kita kekurangan vitamin gitu loh, kekurangan vitamin kitanya. Nah, vitamin B ini bagus banget buat tulang, buat gigi, bahkan dari anak-anak, ibu hamil, orang udah tua juga butuh banget si Kalmak Zinc ini gitu ya. Jangan lupa tulis komentar kalian, mungkin bisa membantu teman-teman kalian yang nggak sengaja baca komentar kalian terus malah jadi sembuh, terus malah jadi iya ternyata aku nggak sendiri, ternyata ada orang lain yang punya penyakit ini juga gitu. Jadi terus kalaupun kalian punya yang pengen tanya banget gitu, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Nanti kalau aku baca, insya Allah aku baca, aku akan bikin videonya. Jadi jangan lupa subscribe, sekarang aku ngomong subscribe. Di video-video aku yang lain aku nggak pernah ngomong subscribe. Subscribe, bunyiin loncengnya, kali aja nanti pertanyaan kamu aku bikin videonya gitu ya, jadi kamu bisa lihat gitu. Terus kalau kamu mau bertanya juga, aku minta maaf nggak bisa ngasih nomor WhatsApp. Jadi paling kalian bisa masuk ke IG aku, Ani Ani.Olisa official, ada di deskripsi ya. Kalian bisa masuk ke situ, boleh tanya-tanya nanti di DM. Kalau pas aku ada kesempatan aku akan balas DM kalian. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.